Perbaiki sholatmu, Allah akan memperbaiki hidupmu. Jadi kalau ada orang dengan tetangganya baik, dengan bapaknya baik, dengan ibunya baik, dengan istrinya baik, dengan anaknya baik, dengan temannya baik, tapi tidak sholat, dia belum soleh. Karena makna soleh artinya menunaikan hak Allah. Kalau ada orang yang sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat tahajud, sholat duha, sholat witir, tapi tidak menunaikan hak suaminya, tidak menunaikan hak istrinya, tidak menunaikan hak saudaranya, maka dia belum soleh. Karena kesolehan itu adalah qaimun bihaqqillah, menunaikan hak Allah, wa haqqi ibadihi, dan hak hamba Allah. Hubungan sholat dengan soleh, orang baru disebut soleh kalau menunaikan hak Allah. Dan hak Allah itu pada diri kita diantaranya adalah sholat. Sehingga orang tidak disebut soleh kalau tidak sholat. Walaupun kepada manusia dia dianggap orang baik, dermawan, santun, sopan, tapi dia tidak soleh karena dia tidak qaimun bihaqqillah, karena tidak menunaikan hak Allah. Nabi Musa alaihissalam berjalan dengan Khadir, Nabi Khidir, selalu kita sebut dengan Khidir atau Khadir. Tiba-tiba Khidir membetulkan pagar rumah. Ternyata rumah itu adalah rumah anak yatim. Ketika Nabi Musa bertanya, kenapa kamu perbaiki? Wa kana abuhuma salihah. Karena anak yatim ini bapak dan ibunya soleh. Makna soleh di situ bapak ibu yang menunaikan hak anaknya. Anak soleh, anak yang menunaikan hak orang tuanya, berbakti. Bapak yang soleh, bapak yang menunaikan haknya. Dia kasih makan, dia kasih pakaian, dia kasih pendidikan, dia berikan perhatian. Nah, itulah yang soleh. Solat adalah bagian dari kesolehan. Dalam surat As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas salihin, berikan aku anak yang soleh, anak yang menunaikan hakku dan menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita itu insya Allah dia baru disebut soleh kalau dia menunaikan hak Allah, yaitu solat. Kalau dia solat baru dia soleh. Kalau tidak solat, walaupun orangnya berhasil, IP-nya 4, S3, tidak solat, maka dia tidak soleh. Solehkan dirimu, masalah urusan hidupmu Allah yang ngurus. Surat Al-A'raf 196, wa huwa yatawallas shalihin, Allah yang mengurus orang soleh. Kita hanya berusaha mensolehkan diri kita. Solehkan saja diri kita dengan memperbaiki hubungan kepada Allah, perbaiki hubungan kepada hamba Allah, tunaikan hak Allah yang ada pada diri kita, tunaikan hak hamba Allah yang ada pada diri kita. Kalau kita sudah cukup syarat soleh, wa huwa yatawallas shalihin, Allah yang ngurus. Contohnya mana? Allah mengurus Nabi Adam, Allah mengurus Nabi Nuh, Allah mengurus Nabi Idris, Allah mengurus Nabi Saleh, Allah mengurus semua nabi-nabi, wali-wali, orang yang soleh, Allah yang ngurus. Wa huwa yatawallas shalihin, Allah yang ngurus orang soleh. Maka sholat ini mesti kita perbaiki. Dari mulai tata cara wudhunya, karena tidak sah sholat kalau wudhunya tidak benar. Bagaimana toharoh bersucinya, ceboknya, bagaimana buang air kecilnya, istinjaknya. Lalu kemudian setelah itu berwudu, ada rukunnya, ada syaratnya, ada wajibnya, ada sunatnya. Lalu kemudian ada sholat pembuka, sholat tahiyatul masjid, sholat qabliyah, sholat ba'diyah. Maka ini diperbaiki semuanya. Sholat itu sendiri dari mulai takbiratul ihram, membaca iftitah, membaca al-fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk anda terus sujud, tasyahud, sedetil-detilnya perbaiki. Tumakninahnya jangan sampai hampir tidak ada tumakninah sama sekali. Kalau diurus manusia bisa begitu sangat tenang, kenapa ketika diurus Allah tidak tenang? Berarti ada sesuatu yang salah dengan keyakinan kita. Padahal dengan jelasnya dalam surah Al-A'raf, wa huwa yatawallas shalihin, Allah mengurus orang soleh. Solehkan dirimu, maka hidupmu Allah yang mengurus. Jadi banyak sekali orang yang punya kekhawatiran tentang masa depan. Kalau nanti ini begini, akan begini. Kalau ini begini, kalau saya mati, bagaimana istri, bagaimana anak, bagaimana hidup, bagaimana ini, bagaimana. Akhirnya sebelum kematian itu datang, dia sudah setengah mati duluan. Karena tidak berserah kepada Allah. Kita diajarkan Rabbana 'alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal. Wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri. Wa ilaikal masir, kepada Engkau kami semua akan kembali. Walaupun kalau seluruh manusia di dunia ini tidak menyembah Allah, tidak mengurangi kemuliaan Allah. Wa may yanqalib 'ala 'aqibai, siapa yang kembali kepada keyakinannya yang lama, ditinggalkannya agama ini, naudzubillah, falan yadurrallaha syai'a, Allah tidak rugi sedikit pun. Kalau seluruh manusia ini beriman, Allah tidak untung. Kalau seluruh manusia ini ingkar, kafir,
Allah tidak rugi. Jadi kita tunaikan saja hak Allah yang ada pada diri kita, setengah kesolehan. Tunaikan hak manusia di sekeliling kita yang ada pada diri kita, maka sempurnalah kesolehan. Sholat bagian dari kesolehan. Kita selalu meminta supaya anak-anak kita, Rabbi habli minas solihin. Soleh artinya orang yang melaksanakan, menunaikan hak Allah dan hak hamba Allah. Jadi orang itu baru soleh kalau dia menunaikan hak Allah. Tumakninah itu paling tidak ada satu kali tasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sedikit-dikit tasbih 3. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri dari kalangan tabi'in, minimal tasbih 3, yang sedang 5, yang paling banyak 7. Pendapat lain mengatakan makruh setelah 12 kali, tapi substansi maknanya ada perenungan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika kita berkata ya Rabb, maka saat itu ada 3 makna. Yang pertama, Rabb, engkau yang mencipta aku. Yang kedua, Rabb, engkau yang memberi aku rezeki. Yang ketiga, Rabb, engkau yang mengurus, menjaga aku. Ketika dunia ini terasa sempit, galau, bagaimana masa depan, bagaimana nanti, maka kita katakan ya Rabb, ya Rabb. 3, ya Rabb, engkau yang mencipta aku. Ya Rabb, engkau yang memberi aku rezeki. Ya Rabb, engkau yang menjaga, memelihara, mengurus aku. Kalau Allah sudah mengurus, innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 2 bagian, memperbaiki salat dengan Allah memperbaiki hidup. Allah akan memperbaiki hidup, syaratnya perbaiki salat. Maka perbaiki salat kita, apakah sudah berjamaah atau belum, apakah sudah di masjid atau belum, bagaimana dengan hati kita yang lalai ketika dalam keadaan salat, bagaimana memperbaiki bacaan kita, lagi-lagi ngaji. Jadi ketika kita memperbaiki salat kita, maka sesungguhnya Allah memperbaiki hidup. Berawal dari wuduknya, memang betul-betul mensucikan diri. Sampai-sampai kata Imam, diriwayatkan dalam kitab Sunan Ibni Majah, saat air itu menyiram ke wajah, memang betul-betul lepas dosa-dosa kelopak mata, dosa telinga. Ketika air dikumur-kumurkan untuk ke mulut, dosa-dosa lisan, dosa-dosa lidah, ghibah, namimah. Lalu kemudian ketika setelah wajah ke tangan, dosa-dosa jari jemari sampai ke siku. Setelah itu dosa-dosa isi kepala sampai ke telinga. Lalu kemudian ke kaki, dosa-dosa melangkahkan kaki ke tempat yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian minta menjadi orang soleh, asyhadu an la ilaha, memperbaharui syahadat, asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin, jadikan aku orang yang bertaubat, wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang mensucikan diri. Suci dari najis sudah, najis yang kelihatan, sekarang suci dari hadas. Hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar mandi, hadas kecil wudu. Waj'alni min ibadikas shalihin, jadikan aku hambamu yang soleh ya Allah. Setelah memperbaiki itu semua, lalu menghadap ke kiblat. Allah tidak di dalam Ka'bah. Itu Ka'bah disebut dengan Baitullah. Penisbatan sesuatu kepada Allah menjadi mulia. Rasul utusan, Rasulullah utusan Allah. Utusan raja mulia, lebih mulia daripada utusan raja, utusan Allah SWT. Abdun, hamba orang kaya disegani, dihormati karena tuannya. Tapi kita dia menjadi Abdullah, hambanya Allah, maka dia menjadi amat sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian saya ini besar, masalah anak, masalah suami, masalah istri, masalah keluarga. Tapi saya mengadukan semuanya ini kepada Engkau yang maha besar. Maka dia katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku, alladzi fataras samawati, kepada Allah yang menciptakan langit, wal ard, bumi. Hanifan, aku condong kepada kebenaran. Musliman, aku berserah diri kepada Engkau. Wa ma ana minal musyrikin, aku tidak termasuk orang yang musyrik. Inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya aku serahkan kepada Engkau ya Allah. Ujian saya ini besar, masalah anak, masalah suami, masalah istri,
masalah keluarga, tapi saya mengadukan semuanya ini kepada Engkau yang maha besar. Maka dia katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku, alladzi fataras samawati, kepada Allah yang menciptakan langit, wal ard, bumi, hanifan, aku condong kepada kebenaran, musliman, aku berserah diri kepada Engkau, wa ma ana minal musyrikin, aku tidak termasuk orang yang musyrik, inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya aku serahkan kepada Engkau ya Allah. Jadi tidak lagi berpikir bahwa saya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, yang penting wajib-wajibnya, adapun sunat-sunatnya kita tidak lagi berpikir hitung-hitungan, kalkulator, untung rugi, saya diselamatkan Allah, untungnya apa, saya beri ini, ruginya apa. Tidak begitu cara berpikirnya. Cara berpikirnya, saya perbaiki sholat saya, bacaan saya, supaya Allah memperbaiki hidup saya. Tidak ada yang sulit bagi Allah untuk memperbaiki hidup orang. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Cukup dia katakan kun fayakun, jadi. Tapi Allah ingin melihat mana ikhtiar usaha manusia itu. Akhirnya kita tunjukkan usaha kita secara maksimal, secara optimal. Lalu kemudian setelah kita perbaiki sholat kita, Allah akan dengan caranya menurunkan ketenangan. Walladzi anzala sakinata, dia yang menurunkan ketenangan. Sholat itu isinya tasbih. Ketika seseorang bertasbih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, bacaan tasbih itu yang dibaca oleh Nabi Yunus di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi puncaknya sholat itu ada pada Nabi Muhammad SAW. Nabi Sulaiman meninggal dalam keadaan berdiri memegang tongkat dan dikatakan dia sedang sholat. Itu menunjukkan bahwa sholatnya berdiri saja. Lalu kemudian Nabi Isa sholatnya sujud, bersujud. Maka beberapa tokoh agama yang meyakini ikut Nabi Isa, begitu sampai ke satu daerah dia bersujud, mengikut. Nabi Muhammad SAW ada tegaknya, ada rukuknya, ada i'tidalnya, ada sujudnya, ada duduk antara dua sujudnya, ada tasyahudnya, ada salamnya. Karena itu gabungan dari semua yang diturunkan. Al-yauma akmaltu lakum, hari ini kusempurnakan dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina, aku ridai bagi kamu Islam sebagai agama. Jadi semua dia seperti puzzle yang berserakan ini menyatunya pada Nabi Muhammad SAW. Maka dia menggabungkan, semuanya digabungkan dalam risalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga sholat ini menjadi amat sangat sempurna. Sholat yang dimaksud Nabi-Nabi sebelumnya adalah bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah semakin dekat. Kalau Allah sudah dekat, hati menjadi tenang. Ketenangan tidak bisa dibeli, ketenangan tidak ada nominal harganya. Berapa banyak orang ingin membeli ketenangan, tidak dia dapat. Karena ketenangan itu adalah mauhibah, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara Allah menurunkannya? Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Jadi beberapa orang yang tidak sholat, ketika ditanya apa yang anda rasakan? Tenang. Saya termasuk suka bertanya, anda dulu tidak sholat? Tidak. Setelah mu'alaf masuk Islam, sholat. Anda dikucilkan dari keluarga, rumah besar jadi kecil, apa yang terjadi? Saya menemukan sesuatu yang tidak saya temukan sebelumnya, Ustaz. Apa itu? Ketenangan. Hidup kita ini la haula wala quwata illa billah. Kami tidak daya, kami tidak upaya, semuanya kami serahkan kepada Engkau ya Allah. Orang yang wajib sholat itu orang yang baligh dan berakal. Ada orang baligh tapi tidak berakal. Rufi'al qalam an salasatin, pena diangkat, pena yang mencatat amal diangkat dari 3 orang. Yang pertama, anis sobi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil baligh. Anin naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai bangun. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh.
Maka ketiga-tiga ini, anak kecil, orang gila, orang tidur, mereka ini sama-sama tidak berakal, tidak ada akalnya. Orang yang tidak berakal tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib melaksanakan ibadah. Karena syarat ibadah itu dilaksanakan adalah baligh berakal. Siapa yang wajib sholat? Baligh berakal. Siapa yang wajib puasa? Baligh berakal. Siapa yang wajib haji? Baligh berakal. Siapa yang wajib zakat? Baligh berakal. Jadi kalau akalnya tidak ada, maka dia tidak wajib. Termasuk di dalamnya orang pikun. Dia prediksi berapa lama tinggal. Jadi kalau umurnya sekarang 30, dia akil baligh umur 10, berarti pukul rata 20 tahun. Maka setiap selesai sholat, dia qadha satu sholat. Habis sholat isya lagi 4 rakaat, niatnya qadha. Usalli fardul isya 4 rakaatin qadhaan. Besok habis sholat subuh qadha. Begitu seterusnya, selama sholat yang ditinggalkan itu. Yang baru belajar tetap ke masjid, karena dia melihat gerak imam. Bacaannya kan di dalam hati. Orang nggak tahu, orang tidak tahu, dia nggak bisa baca. Jadi dia ikut gerak. Yang baru mu'alaf, baru masuk Islam, yang baru tobat, baru hijrah, datang ke masjid, ikut gerakan imam. Ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam angkat takbiratul ihram ikut, imam ruku' ikut, imam sujud ikut, imam tasyahud ikut, imam salam ikut. Adapun bacaannya, jadi yang berat itu kalau baru tobat bacaan. Bacaannya kan di dalam hati. Nah, baca yang rukun-rukunnya aja, Fatihah, sholawat. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak baca Al-Fatihah.